Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Primustiani, saya Sehrotul Wardah, akan mem Jadi studi kasus yang saya gunakan adalah data transaksi penjualan pada sebuah toko kelontong. Terdapat 5 transaksi, yaitu transaksi pertama adalah membeli telur, beras, minyak. Selanjutnya transaksi kedua membeli telur dan minyak. Kemudian transaksi ketiga membeli telur, minyak, kopi. Selanjutnya transaksi keempat membeli kecap, telur, kopi, dan minyak. Selanjutnya, transaksi kelima adalah membeli kecap dan kopi. Jadi tadi ini data transaksinya, kemudian kita ubah menjadi ke biner atau data tabuler. Langkah pertama adalah mengubah data transaksi menjadi data ke bentuk tabuler atau biner. Pada tabel ini, angka 1 menunjukkan bahwa produk tersebut dibeli pada transaksi. Kemudian nilai 0 menunjukkan bahwa produk tersebut tidak dibeli pada transaksi. Sebagai contoh, transaksi pertama yaitu terdapat angka 1, telur angka 1, beras angka 1, minyak angka 1, kopi 0, dan kecap 0. Karena kopi, telur, beras, minyak 1 karena bahwa produk ini dibeli, sedangkan kopi dan kecap tidak dibeli. Setelah transaksi diubah ke bentuk biner, jumlah setiap kolom jadi dihitung. Telur dari transaksi 1, 2, 3, 4, 5, telur ada 4, beras ada 1, minyak ada 4, kopi ada 3, kecap ada 2. Selanjutnya adalah menghitung literasi atau minimum support. Jadi pada penelitian ini digunakan minimum support sebesar 0,3 dengan menggunakan rumus jumlah transaksi dibagi total transaksi. Karena total transaksinya ada 5, maka sebuah barang yang muncul sebanyak 4 kali, support tersebut sama dengan 4 dibagi 5, jadi hasilnya 0,8. Dan selanjutnya juga ini dengan menggunakan rumus 1 dibagi jumlah total transaksinya ada 5, yaitu jadi hasilnya 0,2 dan seterusnya. Karena ini angkanya lebih kecil dari 0,3, maka beras dieliminasi dan tidak dapat digunakan pada proses berikutnya. Karena jumlahnya di bawah maksimal 0,3, sedangkan ini beras dengan nilai 0,2. Kemudian jadi item yang lolos pada literasi pertama adalah ada telur, minyak, kopi, dan kecap. Setelah diperoleh item yang lolos minimum tersebut, langkah berikutnya adalah membentuk kombinasi 2 item atau 2 item set. Karena terdapat 4 item yang lolos, maka kombinasi yang terbentuk adalah telur sama minyak, telur dan kopi, telur dan kecap, kemudian minyak dan kopi, minyak dan kecap, kemudian kopi dan kecap. Yang pertama, misalkan yang satu telur dan minyak. Jadi pada transaksi pertama terdapat telur dan minyak, maka diberi nilai 1, ada telur, ada 1, kemudian minyak 1. Transaksi kedua ada telur dan minyak, jadi 1 terus 1. Transaksi ketiga telur minyak ada, kemudian masih 1 sama 1. Yang keempat ada telur sama minyak, jadi 1 dengan nilai 1. Kemudian transaksi kelima nggak ada kayak telur dan minyak, jadi diberi angka 0. Jumlah transaksi yang mengandung kedua item tersebut adalah ada 4. Kemudian supportnya tadi 4 dibagi total transaksi, jadi 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Karena lebih besar dari minimum support, kombinasi ini jadi lolos. Selanjutnya ada telur dan kopi.
Jadi transaksi yang pertama ada telur dan kopi. Jadi kalau yang pertama ada telur tapi kopi nggak ada, jadi telur nilainya 1, kopi 0. Sedangkan transaksi kedua telur ada 1, kemudian kopi tidak ada, jadi nilainya 0. Yang transaksi ketiga ada telur kopi, kemudian jadi nilainya 1 sama 1. Transaksi 4, telur sama kopi ada semua, jadi nilai transaksinya ada 1. Yang kelima cuma ada kopi, jadi yang telur 0, kemudian kopi hanya 1. Kemudian jumlah transaksinya jadi ada 2, maka supportnya jadi 2 sama dengan 2 dibagi 5 sama dengan 0,4, dan seterusnya. Kemudian ini hasil yang tadi, telur minyak, jumlah total transaksinya ada 4, supportnya jadi 0,8, telur sama kopi transaksinya 2, jadi supportnya 0,4, telur sama kecap transaksinya 1, supportnya jadi 0,2, minyak dan kopi transaksinya 2, supportnya 0,4, minyak dan kecap transaksinya 1, supportnya 0,2, kopi dan kecap transaksinya 2, supportnya 0,4. Jadi dengan tadi minimum support 0,3. Jadi yang lolos ada telur dan minyak, telur kopi, minyak kopi, dan kopi kecap. Telur kecap sama minyak kecap tidak lolos karena tidak minimum support. Jadi ini hasil item set kedua yang lolos ke selanjutnya. Selanjutnya dilakukan pembentukan kombinasi 3 item. Pada tahap ini hanya kombinasi yang berasal dari item set yang lolos sebelumnya yang dapat digabungkan. Hasil kombinasi yang memenuhi syarat adalah ada telur, minyak, dan kopi. Setelah saya memeriksa, ada transaksi pertama ada telur dan minyak, jadi nilainya 1, sedangkan kopi tidak ada, jadi nilainya 0. Sedangkan transaksi kedua, telur minyak ada, kopi nggak ada, jadi 0. Transaksi ketiga, telur minyak kopi ada semua, jadi total nilainya ada 1. Transaksi keempat, telur minyak kopi juga ada semua, jadi transaksinya ada 1. Transaksi kelima cuma ada kopi, jadi yang ada cuma 1 ada di kopi. Jadi total transaksinya, jumlah transaksinya ada 2, berarti nilai supportnya 2 dibagi total transaksinya 5, jadi 2 bagi 5 hasilnya 0,4. Karena lebih besar dari minimum support yaitu 0,3, maka kombinasi ini memenuhi syarat. Nah, pada tahap selanjutnya adalah percobaan membuat 4 item set. Tadi kan kita sudah buat tabel 3 item setnya dan menghasilkan telur, minyak, dan kopi. Ini hasilnya. Kita coba untuk membuat 4 item set ini, kombinasi 4 item set. Namun, tidak bisa digabungkan karena syarat kombinasi 4 item set itu tidak terpenuhi. Tidak ada kombinasi yang bisa dibuat lagi. Oleh karena itu, iterasi dihentikan. Setelah seluruh item set diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah membentuk aturan asosiasi. Asosiasi, seperti yang kita tahu, asosiasi itu merupakan hubungan antar produk yang sering dibeli secara bersamaan. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat hubungan tersebut, digunakanlah nilai confidence. Ini rumusnya adalah sigma item, sigma AB, dibagi dengan sigma A. Atau jumlah item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah transaksi pada bagian A-nya. Confidence AB, nilai keyakinan bahwa jika pelanggan memiliki item A, maka pelanggan juga membeli item B. Dan 2, item yang dibeli sekaligus, A dan B. Jumlah transaksi yang mengandung item A dan B secara bersamaan. Dan yang ketiga adalah jumlah transaksi pada bagian antecedent atau A, jumlah transaksi yang mengandung item A aja. Dengan nilai confidence ini, kita tahu bahwa semakin tinggi nilai confidence, maka semakin kuat hubungan antara item tersebut, gitu. Ini adalah beberapa aturan yang diperoleh dengan asosiasi dua item set. Aturannya yang pertama adalah jika membeli telur, maka membeli minyak. Jumlah dari transaksi 2 itemnya
telur dan minyak itu 4 dibagi dengan jumlah pembelian telur dari keseluruhan adalah 4. Nah, menghasilkan nilai 1. 4 dibagi 4, 1. Jadi nilai confidence-nya adalah 1. Dan perlu kita ketahui bahwa minimal confidence yang kita ambil, yang kita tentukan adalah 0,8. Jadi, untuk aturan pertama, kita sudah memenuhi nilai confidence. Yang kedua, aturan kedua adalah jika membeli telur, maka membeli kopi. Diketahui bahwa confidence-nya hasilnya adalah 0,5, sedangkan kita ketahui juga bahwa minimal yang kita gunakan untuk confidence adalah 0,8. Jadi, untuk aturan kedua yang berbunyi jika membeli telur maka membeli kopi, itu tidak memenuhi confidence. Yang ketiga, jika membeli minyak maka membeli kopi. Nilai tersebut juga sama, menghasilkan nilai confidence 0,5. Itu juga tidak memenuhi. Yang terakhir juga, yang keempat, jika membeli kopi maka membeli kecap, itu juga menghasilkan nilai 0,67. Itu tidak memenuhi syarat juga. Jadi dari 4 aturan ini hanya terdapat satu aturan yang memenuhi nilai confidence, yaitu telur, jika membeli telur maka membeli minyak. Ini untuk aturan asosiasi 2 item set. Selanjutnya adalah aturan asosiasi 3 item set. Tadi kan 2 item set, sekarang 3 item set. Seperti yang kita ketahui bahwa 3 item set kombinasinya adalah telur, minyak, dan kopi. Terdapat 3 aturan yang didapatkan dari kombinasi 3 item tersebut. Yang pertama adalah jika membeli telur dan minyak, maka membeli kopi. Dengan nilai confidence hanya memenuhi 0,5. Jadi, aturan yang pertama tidak memenuhi confidence yang kita tetapkan. Aturan kedua, jika membeli telur dan kopi, maka membeli minyak. Setelah kita hitung, sigma A plus B dan dibagi sigma A, itu hasilnya 1. Dan 1 memenuhi nilai confidence-nya kita. Dan aturan ketiga, jika membeli minyak dan kopi, maka membeli telur. Nilai ini juga memiliki confidence 1. Didapatkan himpunan frekuensi item set, telur minyak kopi kecap, dan F3-nya adalah telur, minyak, kopi. Jadi, berdasarkan proses algoritma a priori diperoleh 2 item set dan 3 item set, sedangkan 4 item set itu tidak dapat dibentuk. Aturan asosiasi dengan nilai confidence tertinggi dengan hubungan telur dan minyak, serta kombinasi 3 item set yang paling tinggi adalah kombinasi telur, kopi, maka membeli minyak. Serta jika membeli minyak dan kopi, maka membeli telur, yang masing-masing memiliki confidence 1. Hasil ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategi penjualan, misalnya dengan menempatkan produk-produk tersebut berdekatan atau membuat paket promosi agar penjualan itu lebih optimal. Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi RapidMiner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan data menggunakan RapidMiner. Pertama, data transaksi itu diimpor menggunakan treat Excel. Setelah itu, menggunakan numerical to binomial. Di sini, tujuannya mengubah data menjadi bentuk biner, true or false. Selanjutnya, effic growth. Di sini kita menggunakan nilai minimal support 0,3. Selanjutnya, setelah dihitung supportnya, kita menghitung confidence-nya, asosiasinya, sebesar minimal 0,8. Dan menghasilkan, berdasarkan hasil yang diperoleh, aturan yang paling kuat adalah telur dan minyak. Aturan ini memiliki support 0,8 dan nilai confidence 1. Selain itu, terdapat aturan minyak dan telur, nilai support dan confidence-nya itu sama 0,8 dan confidence-nya 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua produk ini itu sering dibeli bersamaan. RapidMiner ini juga menghasilkan aturan seperti kecap, kopi, telur dan kopi,
minyak dan kopi serta telur yang juga memiliki confidence 100%, sehingga menunjukkan hubungan kuat antar produk. Sebagai kesimpulan, berdasarkan perhitungan manual di Excel dan pengujian menggunakan RapidMiner, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan atau pola pembelian antar produk pada transaksi. Aturan yang paling kuat adalah hubungan antara telur dan minyak yang memiliki support dan confidence yang tinggi, paling tinggi, sebesar 0,8 dan nilai confidence 1. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode asosiasi roles dapat digunakan untuk menumbuhkan pola pembelian konsumen sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan strategi penjualan, seperti penempatan produk maupun pembuatan paket promosi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Sri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.